Panas terik matahari siang menerobos celah-celah dedaunan lebat di hutan Kalimantan. Tim peneliti yang terdiri dari 5 orang itu terus berjalan menyusuri jalan setapak yang licin dan berlumpur. Mereka adalah sekelompok ahli yang ditugaskan untuk menjelajahi dan mendokumentasikan kehidupan suku-suku pedalaman. Namun, bagi Arya, pria muda tampan berusia sekitar 30 tahun, ekspedisi ini lebih dari sekadar penelitian. Arya, dengan rambut hitam tebal dan senyum memikat, adalah pria yang digilai banyak wanita. Sebagai petualang, dia senang menjelajahi tempat-tempat baru, tapi lebih dari itu, dia punya kebiasaan mempermainkan hati wanita. Dengan charm yang sulit ditolak, Arya telah menjalin hubungan dengan banyak wanita tanpa komitmen. Hutan ini benar-benar liar, gumam Arya sambil mengusap keringat di dahinya. Dia memandangi pepohonan tinggi yang seakan tak ada habisnya. Apakah kita hampir sampai? Arif, rekan peneliti yang lebih tua dan jauh lebih berpengalaman, menoleh dengan senyum sabar. Sabar, Arya. Desa suku Dayak ini tak bisa dicapai dengan mudah. Tempatnya terisolasi, tapi percayalah, pemandangannya luar biasa begitu kita sampai. Arya mengangguk tanpa terlalu peduli. Baginya, penelitian dan budaya bukanlah hal yang paling menarik. Dia mendengar bahwa di pedalaman ini, ada wanita-wanita eksotis yang menarik, dan itu lebih dari cukup untuk membuatnya tetap semangat. Perjalanan ini bisa menjadi salah satu petualangan pribadinya. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hutan. Rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu berjejer rapi di tepi sungai, dan aroma hutan yang lembab bercampur dengan asap kayu yang membumbung dari dapur-dapur tradisional. Suara aliran sungai yang tenang menciptakan suasana damai. "Selamat datang di Desa Bunga Lembah," ujar Arif dengan senyum lebar sambil memandangi desa yang terpencil namun penuh keindahan itu. "Inilah tempat di mana kita akan tinggal dan mempelajari kehidupan suku Dayak." Saat mereka mendekati desa, penduduk lokal menyambut mereka dengan senyuman ramah, meski agak penuh rasa ingin tahu. Salah satu yang menarik perhatian Arya adalah seorang gadis muda dengan rambut panjang terurai, kulit coklat eksotis, dan senyum lembut yang menawan. Dia berdiri di dekat pintu rumah panggung terbesar, jelas menonjol di antara penduduk lain. Arya tidak bisa mengalihkan pandangannya. "Siapa dia?" bisik Arya kepada Arif, matanya terpaku pada gadis itu. Arif melirik dan tersenyum. "Itu Lintang, putri kepala suku. Gadis yang sangat disegani di desa ini. Tapi hati-hati, Arya. Ini bukan tempat untuk bermain-main dengan wanita." Arya tertawa kecil, lalu menatap Arif dengan wajah penuh percaya diri. "Aku hanya ingin mengenalnya. Tidak ada salahnya, kan?" Saat mereka mendekati rumah kepala suku, Lintang turun dari tangga kayu dengan langkah anggun. Senyumnya begitu tulus saat menyambut para tamu. Arya dengan cepat mengulurkan tangannya, memperkenalkan diri. "Halo, aku Arya. Senang bertemu denganmu," katanya sambil menatap dalam-dalam ke mata Lintang. Lintang tersenyum lembut. "Selamat datang di desa kami, Arya. Aku harap kalian semua merasa nyaman di sini." Suara Lintang begitu lembut, seolah membawa ketenangan di tengah hutan yang liar. Arya terpesona. Selama beberapa hari ke depan, dia mulai sering berbicara dengan Lintang, menggunakan semua pesona yang dia miliki untuk menarik perhatian gadis itu. Pada awalnya, Arya berpura-pura tertarik pada kebudayaan suku, bertanya tentang adat istiadat dan kehidupan mereka di pedalaman. Lintang yang polos mempercayai Arya sebagai pria kota yang benar-benar menghargai budayanya. Dia menceritakan banyak hal tentang kepercayaan dan tradisi suku Dayak, termasuk kisah-kisah leluhur mereka yang sangat dihormati. "Di sini, kami percaya bahwa alam adalah bagian dari roh-roh leluhur kami," kata Lintang suatu sore saat mereka duduk di tepi sungai. Suara aliran air mengiringi percakapan mereka. "Kami menghormati setiap makhluk hidup, setiap pohon, setiap sungai, karena semuanya memiliki arwah.
Dan jika seseorang melanggar keharmonisan ini, mereka bisa mendapat kutukan. Arya tertawa pelan, meski mencoba menyembunyikannya. Kutukan? Apa maksudmu? Seperti dalam film-film horor? Lintang menatapnya serius. Ini bukan lelucon, Arya. Leluhur kami benar-benar menjaga keharmonisan desa ini. Jika ada yang melukai atau mempermainkan perasaan orang lain, kutukan bisa menimpa mereka. Itu adalah balasan dari roh-roh yang marah. Arya merasa sedikit terganggu dengan keseriusan Lintang, tapi dia dengan cepat mengubah topik. Aku mengerti, tapi aku tidak akan pernah melakukan hal yang tidak baik di sini, apalagi melukai perasaan seseorang sebaik dirimu. Lintang tersenyum malu-malu, hatinya mulai terbuka untuk Arya. Gadis itu tak menyadari bahwa Arya sebenarnya hanya bermain-main dengan kata-kata. Bagi Arya, Lintang hanyalah gadis lain yang bisa ditaklukkan hatinya. Dia berpikir, setelah tugas penelitian selesai, dia akan meninggalkan desa ini dan melupakan semuanya, termasuk Lintang. Beberapa hari kemudian, Arya berhasil memenangkan hati Lintang sepenuhnya. Gadis itu semakin dekat dengannya, dan Arya mulai merencanakan untuk membawa hubungan mereka lebih jauh. Namun, di balik sikapnya yang manis, dia juga mulai menggoda beberapa wanita lain di desa, memanfaatkan pesonanya sebagai pria kota. Di sisi lain, para tetua desa mulai menyadari perubahan pada Lintang. Kepala suku, ayah Lintang, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun gadisnya terlihat bahagia, ada kekhawatiran dalam hatinya. Suatu malam, kepala suku memanggil Arif, rekan Arya yang lebih jujur, untuk berbicara. Arif, aku merasa ada yang tidak benar dengan Arya, kata kepala suku dengan wajah serius. Dia terlalu dekat dengan Lintang, tapi aku merasakan ada niat yang tidak tulus di dalam hatinya. Apakah kau tahu sesuatu? Arif terdiam sejenak. Dia tahu bahwa Arya memiliki kebiasaan buruk dengan wanita, tapi dia merasa sulit untuk mengatakan hal itu secara langsung. Namun, setelah berpikir panjang, Arif merasa bertanggung jawab untuk memberitahu kepala suku tentang kebenaran. Pak Kepala Suku, Arif akhirnya berkata dengan nada penuh rasa bersalah. Arya memang orang yang baik dalam pekerjaannya, tapi dia punya kebiasaan buruk mempermainkan hati wanita. Saya khawatir Lintang mungkin jadi korban dari sikapnya. Kepala suku mengepalkan tangan, wajahnya berubah tegang. Aku tak akan membiarkan anakku dipermainkan. Kepala suku memanggil para tetua untuk berkumpul. Mereka memutuskan untuk melakukan upacara adat yang sakral, meminta bantuan roh-roh leluhur. Dengan doa-doa dan mantra yang khusyuk, mereka memohon agar jika Arya memang tidak tulus, roh leluhur memberikan hukuman yang setimpal. Malam semakin larut di desa Bunga Lembah. Suara hutan Kalimantan yang penuh dengan kehidupan malam menjadi latar belakang bagi suasana damai yang terasa di permukaan. Namun, di salah satu rumah panggung di desa itu, hati seorang gadis bernama Lintang sedang penuh kebahagiaan dan harapan. Dia sedang duduk di dekat jendela, memandang keluar dengan senyum tipis yang menggantung di bibirnya. Di luar, Arya baru saja menyelesaikan tugas hariannya bersama tim peneliti. Malam ini, dia berencana bertemu dengan Lintang lagi, seperti biasa. Baginya, ini hanyalah rutinitas sementara, sesuatu untuk mengisi waktu selama ekspedisi. Namun, bagi Lintang, setiap pertemuan dengan Arya adalah sesuatu yang istimewa. Hatinya telah jatuh sepenuhnya pada pria kota ini. Aku akan menemui Lintang sebentar lagi. Aku tidak akan lama, kata Arya kepada Arif saat mereka menyimpan peralatan penelitian di rumah tamu. Arya memperlihatkan senyum yang menggoda, seperti biasanya. Arif, yang mulai mengetahui bahwa Arya tidak benar-benar tulus, merasa tidak nyaman dengan rencana itu. Arya, katanya dengan suara tenang, aku harap kamu tidak sedang mempermainkan perasaan Lintang. Gadis itu sangat tulus, dan desa ini bukan tempat untuk main-main. Arya hanya tertawa kecil, mengabaikan peringatan Arif.
Santai saja, Arif. Aku tidak akan melukainya. Dia gadis yang manis, dan aku hanya ingin menikmati waktu yang menyenangkan di sini. Lagi pula, setelah selesai dengan penelitian ini, kita akan pergi, bukan? Mendengar jawaban Arya, Arif semakin yakin bahwa niat pria itu tidak baik. Namun, dia tahu tidak ada gunanya berdebat lebih jauh. Arya sudah terlanjur terbiasa dengan kebiasaannya yang buruk. Sementara itu, di rumah Lintang, gadis itu sedang merapikan rambut panjangnya yang hitam legam. Dia mengenakan baju tradisional suku Dayak, dengan warna-warna cerah yang melambangkan kemurnian hatinya. Saat mendengar langkah kaki Arya mendekati rumahnya, jantung Lintang berdegup lebih kencang. Malam ini, dia berniat mengutarakan perasaannya lebih dalam kepada Arya. Ketika Arya tiba, Lintang menyambutnya dengan senyum lembut. "Arya, aku senang kamu datang," katanya dengan suara pelan namun penuh arti. Mereka duduk di beranda rumah, di bawah langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Suara aliran sungai yang tidak jauh dari rumah itu menambah suasana yang damai. "Aku juga senang bisa bertemu denganmu lagi, Lintang," kata Arya, meski pikirannya melayang ke tempat lain. Dia melihat gadis di depannya, dengan wajah lembut dan penuh harapan. Tetapi di dalam hati, dia tahu bahwa semua ini hanya sementara baginya. Ketika ekspedisi selesai, dia tidak akan pernah kembali. Lintang menatap Arya dengan tatapan yang dalam, seolah-olah mencari kepastian dalam mata pria itu. Setelah beberapa saat hening, Lintang memberanikan diri untuk berbicara. "Arya," kata Lintang dengan suara yang bergetar sedikit, "aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi, aku merasa sesuatu yang kuat ketika aku bersamamu. Aku berharap hubungan kita bisa lebih dari sekadar pertemanan." Matanya berkaca-kaca saat dia mengatakan itu, penuh dengan harapan bahwa Arya akan merespon dengan cinta yang sama. Arya merasakan kehangatan dari kata-kata Lintang, namun dia tidak bisa membalas dengan kejujuran. Dia tersenyum kecil, lalu meraih tangan Lintang. "Lintang, aku juga merasa hal yang sama." Bohongnya, dia tahu kata-kata itu hanya akan membuat gadis itu semakin jatuh cinta padanya. Tapi di balik senyumannya, dia sudah merencanakan untuk meninggalkan desa ini tanpa penjelasan apapun. Lintang, yang tidak menyadari niat buruk Arya, merasa hatinya mekar dengan kegembiraan. Dia memegang tangan Arya lebih erat, merasa bahwa cinta mereka akan bertahan lama. "Aku sangat bahagia mendengar itu, Arya," bisiknya. Namun, di sisi lain desa, kepala suku dan para tetua suku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kepala suku, yang selama ini memperhatikan kedekatan Lintang dengan Arya, merasa bahwa ada niat tersembunyi dari pria kota itu. "Anakku terlihat bahagia, tapi aku merasakan ada yang salah," kata kepala suku kepada para tetua dalam pertemuan di rumah adat. "Arya bukan pria dari desa ini. Aku khawatir dia hanya bermain-main dengan perasaan Lintang." Para tetua, yang selama ini juga mengamati perilaku Arya, mulai setuju dengan kepala suku. "Kami harus melindungi Lintang. Jika pria itu tidak tulus, dia harus dihukum sesuai adat," ujar salah satu tetua. Kepala suku mengangguk perlahan. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Arya. Diam-diam, dia memerintahkan beberapa orang desa untuk mengamati pria itu. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Arya tidak hanya mendekati Lintang, tetapi juga sering menggoda wanita-wanita lain di desa. Para wanita itu merasa tergoda oleh pesona kota Arya, tetapi tidak ada yang menyadari niat buruk di balik senyumannya. Malam itu, setelah mendapatkan cukup bukti, kepala suku memanggil Arif untuk berbicara secara langsung. "Arif," kata kepala suku dengan nada serius, "aku ingin tahu kebenaran tentang Arya. Apakah dia tulus terhadap anakku?" Arif, yang merasa terjebak di antara kesetiaannya kepada rekan dan kewajibannya sebagai tamu di desa ini, akhirnya mengaku dengan jujur. "Pak Kepala Suku, saya harus jujur. Arya, dia tidak serius.
Dia punya kebiasaan buruk mempermainkan wanita di tempat-tempat yang dia kunjungi. Saya khawatir Lintang menjadi korban dari sikapnya. Kepala suku mengepalkan tangan, marah mendengar pengakuan itu. Jadi benar, dia hanya mempermainkan anakku. Arif mengangguk pelan. Saya minta maaf. Saya tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Saya harap Anda bisa melakukan sesuatu sebelum Lintang terluka lebih dalam. Kepala suku tidak berkata banyak lagi. Dengan cepat, dia memerintahkan upacara adat untuk dilakukan. Para tetua suku berkumpul di rumah adat, menyalakan dupa dan menyiapkan sesajen untuk roh leluhur. Mereka berdoa dengan khusyuk, meminta agar roh-roh leluhur melindungi desa mereka dari niat jahat Arya, dan menghukum pria itu jika dia berani melukai hati Lintang. Lintang, yang tidak tahu apa-apa tentang upacara itu, masih tenggelam dalam kebahagiaan yang ia pikir adalah cinta sejati. Namun, tanpa dia sadari, nasib Arya sudah mulai berubah. Malam itu, hujan turun dengan deras di desa Bunga Lembah. Petir menyambar dari kejauhan, menciptakan kilatan-kilatan cahaya yang menembus kegelapan. Suasana desa yang biasanya tenang menjadi mencekam, seolah-olah alam sedang memberi peringatan akan sesuatu yang besar. Di rumah panggung tempat tim peneliti tinggal, Arya terbangun dengan perasaan gelisah. Tubuhnya terasa berat, dan ada rasa sakit aneh yang menjalar di perutnya. Dia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya efek kelelahan setelah berminggu-minggu di pedalaman. Namun, rasa sakit itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam dirinya. Ah, apa ini? Arya meringis, memegang perutnya yang terasa panas. Dia berusaha bangkit dari tempat tidur, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Di dalam kepalanya, suara-suara aneh mulai berbisik, seperti bisikan dari dalam hutan yang jauh. Sementara itu, di rumah kepala suku, Lintang terbangun dengan firasat yang tak biasa. Hatinya merasa tidak tenang, dan tanpa ia sadari, air matanya mengalir. Dia tidak mengerti kenapa, tapi perasaannya mengatakan ada sesuatu yang buruk terjadi. Dengan cepat, dia menyelimuti tubuhnya dengan kain dan berjalan keluar rumah, berlari menembus hujan deras menuju rumah tamu tempat Arya tinggal. Saat Lintang tiba, dia menemukan Arya dalam kondisi yang mengenaskan. Pria itu terbaring di lantai dengan tubuh menggigil, wajahnya pucat dan penuh keringat dingin. Matanya memandang kosong ke langit-langit, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Arya, apa yang terjadi? Lintang berlari dan berlutut di sampingnya, menggenggam tangan Arya yang dingin. Kamu sakit? Apa yang salah? Arya menatap Lintang dengan mata penuh ketakutan. Lintang, aku tidak tahu, ada yang salah dengan tubuhku, aku merasakan sakit yang aneh. Lintang segera berusaha mencari bantuan, tapi Arya menarik tangannya dengan lemah. Jangan pergi, tolong, tetap di sini, aku merasa semakin takut, seperti ada sesuatu yang mengancam nyawaku. Lintang tetap di sampingnya, matanya penuh kekhawatiran. Arya, kamu harus kuat. Aku akan mencari bantuan dari ayahku. Namun, sebelum Lintang sempat beranjak, Arya merasakan sensasi aneh di tubuhnya yang membuatnya berteriak keras. Apa yang terjadi padaku? Lintang terkejut, menatap Arya yang kini tampak panik. Tiba-tiba, Arya merasa bagian bawah tubuhnya mulai kehilangan rasa. Dia meraba-raba, memeriksa dengan penuh ketakutan, dan menyadari bahwa kelaminnya menghilang secara misterius. Apa? Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Arya berteriak, wajahnya dipenuhi teror. Lintang, aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Lintang tertegun, perasaannya bercampur antara ngeri dan bingung. Saat itu, dia teringat kata-kata ayahnya tentang hukum adat dan kutukan yang bisa menimpa siapapun yang berani mempermainkan perasaan orang lain. Perlahan, Lintang mulai menyadari kebenaran yang menyakitkan. Arya, apa?
Apa kamu sungguh-sungguh denganku? Tanya Lintang dengan suara bergetar, tatapannya penuh luka. Apa aku hanya permainan bagimu? Arya terdiam, mulutnya terbuka tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Wajahnya memucat saat dia menyadari bahwa semua yang terjadi padanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Lintang perlahan mundur, air mata mengalir di pipinya. Jadi benar, kau hanya mempermainkan aku, katanya dengan suara hampir berbisik. Semua kata-katamu, semuanya hanya kebohongan. Arya berusaha meraih tangan Lintang, tapi tubuhnya begitu lemah. Lintang, maafkan aku tidak tahu ini akan terjadi. Lintang menatap Arya untuk terakhir kalinya, lalu berdiri dengan air mata yang mengalir deras. Kutukan ini bukan dari kami, Arya. Ini adalah hukuman dari roh leluhur yang kau hina dengan kebohonganmu. Kau sudah melukai hatiku, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya. Setelah berkata begitu, Lintang berbalik dan berjalan keluar dari rumah panggung, meninggalkan Arya sendirian di tengah malam yang gelap. Arya mencoba memanggilnya, namun suaranya hilang dalam suara hujan yang semakin deras. Keesokan harinya, kepala suku dan beberapa tetua desa datang menemui Arya. Dengan wajah tanpa ekspresi, kepala suku menatap Arya yang masih terbaring lemah. Arya, kata kepala suku dengan suara tegas, kau telah melanggar kepercayaan yang diberikan desa ini kepadamu. Kau mempermainkan hati anakku dan berani menentang keharmonisan adat yang kami junjung. Hukuman ini bukan dari kami, tapi dari roh leluhur yang kau lecehkan. Arya menatap kepala suku dengan mata penuh rasa bersalah. Aku mohon, maafkan aku tidak tahu hukuman seperti ini akan menimpaku. Kepala suku menggelengkan kepala. Hukuman ini bukan sesuatu yang bisa dibatalkan begitu saja. Kau telah menerima akibat dari perbuatanmu sendiri. Sekarang, pergilah dari desa kami. Jangan pernah kembali. Arya hanya bisa menunduk dalam kehinaan. Dalam kondisi lemah dan tanpa harga diri, dia dan timnya meninggalkan desa Bunga Lembah. Tubuhnya terasa hampa, dan dia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Arif, yang melihat keadaan Arya, hanya bisa merasa kasihan. Arya, aku sudah memperingatkanmu. Desa ini bukan tempat untuk bermain-main. Arya menutup matanya, menahan air mata. Kata-kata Arif kini terasa begitu menyakitkan. Dia menyesali semua yang telah dia lakukan, namun semua sudah terlambat. Hukuman itu melekat padanya, mengingatkannya pada kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Saat mereka meninggalkan desa, Lintang melihat dari kejauhan, hatinya bergejolak antara cinta dan rasa sakit. Meski masih ada sisa cinta di hatinya untuk Arya, dia tahu bahwa pria itu sudah mendapatkan hukuman yang pantas.